masih bersama Way Out. Oke, aku penasaran Pastor, tadi lanjut yang tadi tuh Pastor. Gimana Pastor dari yang begitu kayak zombie bisa kayak begini sekarang nih? Dan yang aku banyak tahu ya, sorry nih ya, yang udah pernah tuh biasanya ada aneh-anehnya, maksudnya cara ngomongnya gagap dan lain-lain lah. Ini Pastor kok bisa utuh gini sekarang, gimana caranya? Ya, jadi Way Out ini sebenarnya sangat representatif dengan masalah narkotika. Karena menurut saya ketika kita ngomong narkoba, maka jalan keluarnya pasti Yesus dan Tuhan. Wow. Karena gini, kalau pemakai narkoba nggak ketemu yang lebih enak, maka susah berhenti. Ya, pasti itu kayak, sih. Jadi udah kayak naik ke puncak gunung ya. Iya. Nah akhirnya saya bisa berhenti dan mengalami pemulihan pertama ketika saya menemukan puncak dari kenikmatan narkotika, yaitu ketika hidup dalam Tuhan. Wow, ada yang lebih nikmat. Iya, ada yang lebih nikmat dalam hadirat Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat persekutuan saudara-saudara seiman. Itu sebenarnya punya kekuatan yang jauh lebih besar. Itu satu. Kedua, di dalam Tuhan tuh ada pemulihan. Jadi yang saya alami ini kan semuanya sifatnya permanen. Nih ya, kalau orang gagal jantung, ada cangkok jantung. Gagal ginjal, ada cangkok ginjal. Iya. Tapi kalau otak gagal kan nggak ada cangkok otak. Jadi sesuatu yang sifatnya permanen. Supaya teman-teman tahu kalau teman-teman ngalamin satu vonis yang permanen, tetap ada way out, tetap ada jalan keluar di dalam Tuhan. Buktinya apa? Saya gitu. Wow. Jadi saya habiskan di 2 tahun pertama dengan setiap hari itu baca Alkitab. Oke. 2 tahun pertama? 2 tahun baca aja. Baca nyambung nggak tuh Pastor? Awal-awal mah nggak nyambung. Halamannya itu terus, saya satu halaman bisa setengah jam. Kayak tulisannya kayak balik gitu. Tapi kan gini, kalau Tuhan mau saya kenal dia kan harus perbaiki otak saya dulu supaya saya bisa baca lah minimal. Dia pasti bantu. Dia pasti bantu, dan disitulah akhirnya pelan-pelan, lambat laun mulai mulai nyambung semua. Terus kesehatan mulai baik semua. Intinya di dalam Tuhan ada pemulihan. Makanya saya nggak percaya statement yang dilemparkan oleh akademisi kesehatan bahwa pecandu narkoba itu nggak bisa sembuh, hanya bisa dipulihkan. Menurut saya pecandu narkoba bisa sembuh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Yeah. Ya. Dan tolong resepin Pastor, kok bisa pecandu narkoba baca Alkitab? Karena kita yang sadar aja sering ngantuk kan guys. Ya, gimana gitu? Karena gini, saya nggak punya solusi apa-apa gitu. Waktu saya berhadapan sama vonis dokter yang berkata bahwa liver saya cuma 20%. Jadi kemungkinan hidup saya kecil. Saya waktu itu nggak ada duit untuk berobat. Berobat waktu itu mahal. Jadi yang saya lakukan dulu ya, karena tidak banyak tahu soal doa. Jadi malam-malam itu saya ambil Alkitab, saya taruh di kasur, terus saya berdiri di atas Alkitab itu, terus saya doa kencang-kencang. Aku berdiri di atas janjimu, benar-benar berdiri. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Tapi beberapa pemeriksaan selanjutnya saya dinyatakan sembuh sampai hari ini. Wow. Iya, kalau enggak saya nggak mungkin bisa kayak gini. Dulu tuh berdiri aja muntah saya lama. Tidur salah posisi aja muntah. Jadi way out itu begitu nyata sebenarnya. Ketika kita berurusan dengan hal-hal yang sampai hari ini bangsa ini kesulitan untuk menemukan way out dari masalah narkotika. Dan kita punya banyak instrumen di dalam Tuhan. Walaupun dimulai dengan cara yang kelihatannya secara manusiawi salah, lo berdiri di atas Alkitab, tapi ternyata Tuhan pegang janjinya itu. Iya, jadi di dalam Tuhan ada unsur-unsur pemulihan ada. Saya ngerasa kayak dia perbaiki. Dia kasih saya organ-organ yang baru dan itu real. Ya. Gitu. Aku penasaran nih Pastor ya. Awal mulanya Pastor dikasih narkoba, tadi kan Pastor ceritakan, itu lewat pas beli jajan ya, jajan permen gitu ya, tapi ditawarin pil. Itu salah satu cara penyelundupan narkoba di Indonesia ya, dengan mengkontaminasi anak-anak muda supaya rusak dulu, supaya nyari gitu. Pastor bisa jelasin nggak tuh? Bisa. Ya, jadi gini, pesan ini untuk pemimpin-pemimpin gereja dan para orang tua. Bahkan mungkin pejabat-pejabat negara ya, betul. Biar aware nih sama ini. Iya, betul. Jadi informasi ini pun saya dapatkan dari kerjasama saya dengan Badan Narkotika Nasional. Kita sedang menghadapi begitu banyak sindikat asing dari luar negeri yang memang berniat untuk menghancurkan generasi kita. Itu sengaja diselundupkan. Penyelundupan narkotika sampai updatean terakhir itu nggak main-main, ton narkoba dari luar diselundupkan ke Indonesia untuk menghancurkan generasi muda Indonesia.
Gitu. Ini adalah sesuatu yang real dan itu sudah terjadi. Ya sebenarnya kalau kita lihat sejarah ada yang namanya perang candu, tapi itu zaman dulu. Sekarang itu benar-benar Indonesia ini menjadi pasar yang seksi dalam tanda kutip. Basah ya, lahan iya, seluruh sindikat-sindikat dari Timur Tengah, dari Malaysia, dari Tiongkok, dari Hong Kong berlomba-lomba untuk memasarkan brand dan produknya. Dan mereka menginvestasi itu nggak main-main, triliunan rupiah, gitu untuk mendapatkan pasar di Indonesia. Jadi saya berani berkata bahwa saat ini sementara syuting ini diambil, bangsa kita ini lagi dikepung oleh sindikat-sindikat asing. Dan sulitnya apa? Hampir semua kan kita ini negara kepulauan. Jadi dari hampir semua akses air, udara, ada pintu masuk. Itu semua. Jadi kita sedang dikeroyok. Makanya saya berani berkata bahwa sekarang sedang mengalami namanya darurat generasi, bahkan bencana generasi. Seperti itu. Gila, makanya tadi Pastor bilang SMP bisa tawarin gratis. Gratis nggak bayar ya Pastor. Sampai udah nyandu baru nyari gitu. Betul. Kan. Wah gila sih. Terus gimana ya Pastor ya, kalau keadaan kayak begini tuh kita kan sebenarnya bisa memilih ya dalam keputusan kita gitu. Kalau itu adalah keputusan yang buruk gitu kan. Cuman kalau misalkan kayak tadi Pastor bilang kan semua lagi nyerang gitu. Berarti kan mereka sama kayak setan pada saat itu menawarkan buah ke Adam dan Hawa kan. Seolah-olah tuh baik, seolah-olah tuh enak. Tadi kan ini bisa bikin kamu ini. Itu gimana? Itu tawaran-tawaran nyaru yang seolah-olah enak padahal mencelakakan. Ya itu sebabnya saya mengajak bangkit dong gereja, bangkit dong anak Tuhan, lawan balik dong dengan narasi yang tepat. Lawan dengan karya, lawan dengan kepedulian, lawan dengan kasih. Kita nggak bisa hanya tunggu, lalu nunggu, lalu mengobati. Kita harus lakukan begitu banyak hal yang penting dan luar biasa. Sehingga apa yang direncanakan orang-orang jahat atas bangsa ini nggak berhasil. Contoh yang saya lakukan dalam anugerah kurang lebih 15 tahun terakhir. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mengimun masyarakat. Memvaksin. Jadi yang saya lakukan gini, bandar mau jualan aja. Saya akan buat jualan Anda tidak laku. Saya akan buat anak-anak muda akan lebih suka Tuhan, suka berkreasi, suka berprestasi, gitu. Jadi satu-satunya cara yang efektif hari ini adalah segera mengimun. Mari pemimpin-pemimpin gereja, persekutuan orang tua, adopsi pesan ini, imun lingkungan kita, sehingga jualan mau di mana aja, ya jualan aja. Oh gitu. Jadi kita akan buat supaya tawarkan yang lebih enak. Tidak laku. Yes. Gitu. Semangat. Kalau ngomong gini semangat. Semangat ya Pastor. Tapi gimana nih Pastor? Banyak nih remaja dan generasi muda yang menjadi sasaran pengedar narkoba. Karena dalam pergaulan itu kadang-kadang seolah-olah ini keren-kerenan. Padahal sebenarnya dia bandar juga gitu. Sasaran gitu. Oke, kita ngomong sasaran ya. Bandar narkoba menyasar kekuatan keuangannya, semua kemampuannya ke anak muda. Biar dia masarin juga. Biar dia masarin juga. Nah, sekarang harusnya gereja, institusi pelayanan juga menginvestasikan keuangannya, SDM-nya, programnya untuk membangun anak muda. Gitu loh. Jangan sampai bandar narkoba lebih peduli sama anak muda dibanding pemimpin-pemimpin saat ini. Gitu. Karena mereka banyak modus ya Pastor. Iya dong, makanya sekarang tantangannya dalam membangun pemuda. Artinya gini, saya mendorong, kalau kita pemimpin gereja, jangan pernah menomorduakan pelayanan pemuda. Jangan serahkan kepada wakil-wakil kita aja, nggak pernah datang di ibadah pemuda. Jujur, kalau sekarang kebanyakan ya, full-timer, lebih memilih melayani di mana? Sekolah apa kantor? Ya jelas sedikit banget yang mau turun ke sekolah hari ini. Iya, nggak ada duitnya. Iya, salah satunya seperti itu. Sedangkan bandar narkoba, saya aja baru lulus SD udah diprospek. Iya, udah dikasih gratis. Udah diprospek. Makanya ini tantangan pelayanan sih, bahwa ya heran sindikat menyasar pemuda remaja. Harusnya kekuatan kita di dalam pelayanan, di dalam apapun, uang, SDM, program, kita sasar ke pemuda remaja juga.
Gitu. Tapi aku penasaran sama yang Pastor bilang tadi, kalau sekarang nih waktunya semua negara-negara pengedar itu, bandar-bandar itu untuk ngincer Indonesia nih. Tapi aku penasaran di 2 tahun terakhir ini kan pandemi nih Pastor. Apakah mereka semakin gencar? Jadi gimana perkembangannya nih? Kalau kita lihat angka prevalensi 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan. Jadi nggak ada urusan dengan pandemi kalau masalah peredaran narkotika. Bahkan sekarang makanya saya banyak masuk memberikan edukasi ke jasa-jasa ekspedisi. Karena peredaran sekarang banyak menggunakan online. Jadi sekarang narkoba bisa dipesan secara online. Bukan saya mengajari supaya kita orang tua tahu aware. Yang dipesan anak kita nih apa. Gitu. Jualannya sekarang di sosial media dan dengan udah mudah. Seberani itu ya. Dengan mengangkat handphone kita pesan pun setengah jam kemudian ada orang yang bisa bawa narkoba ke titik di mana kita pesan. Jadi sudah sedemikian rupa lah bahwa jangan berpikir bahwa pandemik ini menghentikan peredaran gelap narkotika. Justru banyak orang depresi, banyak orang butuh duit, banyak orang alih profesi, banyak orang nyari sampingan, dan ini angka yang spektakuler. Apalagi untuk masa pandemik ini, orang akan, ya jujur aja, banyak yang akhirnya kehilangan Matius, Markus, Lukas di kepalanya karena nominal yang ditawarkan ketika berhadapan dengan sindikat narkotika ini. Gila banget ya Pastor ya. Jadi gimana ya Pastor kalau misalkan keadaan lagi buruk seperti ini, udah separah ini nih Pastor. Gimana cara membantu ini teman-teman kita semua nih, pemirsa kesayangan kita ini untuk berkomitmen untuk tidak menggunakan narkoba gitu, karena kan pasti tawaran semakin kencang gitu, apalagi dari lingkungan teman-teman. Kadang-kadang nih aku dengar di Pastor ya, banyak juga yang cerita, bahkan ada temen yang nggak sengaja tuh ngasih ke minuman atau apa gitu kan, atau ada juga yang masukin ke tas segala macam, banyak lah yang kayak gitu. Tuh gimana tuh? Ya itu, jadi ya caranya adalah ya makanya ikutin aja apa yang sebenarnya firman Tuhan arahkan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kan? Jadi bijak dalam memilih teman, bijak dalam mengatur kehidupan. Percayalah, burung di udara dipelihara. Jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum. Sekalipun itu masa pandemik, kita nggak perlu banting setir untuk mencari jalan pintas. Kalau kita mengalami sebuah problem dalam emosional kita, katakanlah mental health, apa semua, kita punya kok instrumen yang cukup di dalam Tuhan untuk mengisi dari semua sisi. Jadi kita nggak perlu Tuhan lain untuk memenuhi kebutuhan batin kita. Betul. Kita nggak perlu Tuhan lain untuk memenuhi kebutuhan perut kita, dapur kita, tabungan kita. Memang ngomong paling gampang, melakukannya susah. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Selain kita memutuskan bernyali besar untuk percaya apa yang sebenarnya firman Tuhan tulis untuk kita. Gitu. Sebenarnya jadi kita punya semua instrumen untuk tidak pakai narkoba ketika kita hidup di dalam Tuhan. Wow. Jadi kalau kita udah penuh di dalam Tuhan, pasti kita nggak akan mencari yang nggak terlalu enak dibanding Tuhan gitu. Oke, kita pokoknya masih penasaran banget. Kalian saksikan terus Way Out. Di segmen 3 akan kita bahas lebih tuntas lagi.